Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Nabila Afifatur Rahman. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menceritakan sejarah Islam tentang Utsman bin Affan yang sempat patah hati. Kisah ini bersumber dari video Nadia Omara yang ini. Nah, sobat muslimah, kisah ini adalah kisah cinta yang sangat mengharukan, di mana Utsman bin Affan mengalami patah hati yang sangat hebat ketika mengejar cintanya Ruqayyah radhiyallahu anha. Sebelum masuk ke kisah cinta paling romantis di sejarah Islam ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang siapa Utsman bin Affan dan siapa Ruqayyah. Jadi, Utsman ini merupakan sahabat mulia Rasulullah yang dulunya merupakan putra bangsawan Quraisy yang sangat kaya dan terpandang di Mekah. Beliau lahir pada tanggal 567 Masehi atau 6 tahun lebih muda usianya dari Rasulullah. Nah, Utsman ini merupakan orang-orang pertama yang memeluk agama Islam sehingga mendapatkan julukan sebagai As-Sabiqunal Awwalun, dan juga merupakan khalifah yang memiliki kontribusi besar sekali dalam perkembangan Islam. Jasa-jasa Utsman bin Affan adalah juga mengumpulkan Al-Quran, menyebarkan di berbagai wilayah yang ada di dunia. Nah, beliau ini juga merupakan orang pertama yang membentuk armada maritim dalam Islam. Utsman ini merupakan seorang pemuda yang sangat baik, jujur, cerdas, dan juga tidak pernah menyakiti orang lain dan selalu menjaga lisannya dengan baik. Nah, sobat muslimah, pas pada zaman jahiliyah ini, pas sebelum masuknya Islam, Utsman sudah menjaga dirinya dari berbagai keburukan. Nggak pernah berzina, nggak pernah berdusta, dan tidak pernah meminum khamr sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy pada zaman jahiliyah dulu. Nah, itu sedikit tentang Utsman. Sementara itu, Ruqayyah ini merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 63 Masehi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Dan Ruqayyah binti Muhammad ini merupakan sosok wanita yang dikenal sangat cantik, cerdas, baik, jujur, dan juga berakhlak mulia. Nah, itu sedikit profil singkat tentang Utsman dan Ruqayyah. Seiring berjalannya waktu, segala kebaikan sifat Ruqayyah ini terdengar oleh Utsman bin Affan. Secara perlahan-lahan, Utsman mulai menaruh hati kepada Ruqayyah. Tapi meskipun demikian, Utsman tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Apalagi Ruqayyah adalah putri seorang Rasulullah, hingga dia curhat kepada bibinya yang bernama Su'dah bin Quraisy. Utsman berkata begini, "Bi, apakah aku pantas bersanding dengan Ruqayyah putri Muhammad?" "Utsman, kamu sangat pantas untuk bersanding dengannya, karena kalian sama-sama baik dan berakhlak mulia. Apakah kamu mencintainya?" Itu jawaban dari bibinya. Nah, Utsman terus berkata, "Iya Bi, aku menyimpan perasaan terhadapnya, tetapi aku belum berani mengungkapkannya." Itu kata Utsman. Nah, sebagai seorang tante, Su'dah terus meyakini Utsman untuk cepat-cepat meminang Ruqayyah. Tetapi pada saat itu Utsman ada urusan mau keluar kota. Urusan Utsman di luar kota pun cukup lama, sehingga hampir berbulan-bulan tidak kembali ke Mekah. Nah, rencananya Utsman mau melamar pas pulang dari urusannya ini. Tetapi di sisi lain, Rasulullah didatangi oleh para pamannya. Nah, salah satu yang datang adalah Abu Lahab. Di situ mereka mulai menceritakan apa maksud dari kedatangannya, dan mereka ingin menjodohkan Ruqayyah dengan keponakan Rasulullah yang bernama Utbah bin Abu Lahab selaku anaknya Abu Lahab. Tapi sobat muslimah, perlu diingat, ini ceritanya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi pada saat itu Abu Lahab masih berdamai dengan Rasulullah. Singkat cerita, Ruqayyah sudah menjadi tunangan Utbah dan juga sudah merencanakan untuk menggelar pernikahan. Nah, beritanya Ruqayyah mau nikah ini tersebar ke seluruh warga Mekah dan juga terdengar oleh Su'dah, bibinya Utsman. Nah, sebelum pernikahan Ruqayyah ini digelar, Utsman bin Affan
kembali dari urusannya. Beliau kembali itu sudah tidak sabar untuk melamar Ruqayyah. Tetapi sampainya di rumah dan mendengar berita dari bibinya, langsunglah Utsman bin Affan patah hati. Nah, pada saat patah hati ini, Utsman bin Affan sadar dia tidak boleh berlarut-larut dengan kegalauannya. Jadi, Utsman menyibukkan diri dengan memperluas perdagangannya. Beliau kembali merantau dan sering keluar kota. Nah, singkat cerita, pernikahan Ruqayyah dan Utbah sudah terlaksanakan. Setelah pernikahan Ruqayyah, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dan mulai berdakwah dari yang sembunyi-sembunyi sampai ke terang-terangan. Pada saat berdakwah di depan para petinggi Quraisy, disinilah Rasulullah mendapatkan pertolakan dari Abu Lahab. Dan semenjak pertolakan itu diturunkan oleh Allah surat Al-Lahab. Nah, setelah itu Abu Lahab juga secara terang-terangan membenci Rasulullah hingga membuat anaknya yang sebagai menantu Rasulullah, Utbah tadi itu, jadi mentalak Ruqayyah. Dan memang tujuan Abu Lahab itu ingin mempermalukan Rasulullah. Nah, sementara di sisi lain, Utsman bin Affan ini yang lagi merantau tadi sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi di Mekah. Nah, tidak lama kemudian Utsman kembali ke Mekah dan berkunjung ke sahabatnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan disitulah Abu Bakar mengajak Utsman untuk memeluk agama Islam. Tanpa ragu dan langsung mantap, Utsman pun mau untuk masuk ke agama Islam. Nah, Utsman pun mengagumi segala tindak tanduk perilaku Rasulullah pada saat ini. Nah, di saat ini pun di pikiran dan hati Utsman tidak ada Ruqayyah. Beliau hanya mencintai Allah dan Rasulullah. Nah, pada saat sudah move on ini, Utsman dibikin terkejut dengan berita yang disampaikan oleh bibinya yang memberitahu kalau Ruqayyah sudah berpisah dengan Utbah. Mendengar hal itu, Utsman langsung menemui Rasulullah dan ingin meminang Ruqayyah agar tidak ada lagi terjadi keterlambatan seperti yang kemarin-kemarin. Nah, tanpa ragu pun jawaban Rasulullah langsung menerimanya, karena Rasulullah tahu betul segala kebaikan dan akhlak mulianya Utsman yang membuat yakin untuk menikahkan Utsman dengan anaknya yang tercinta. Nah, tidak lama kemudian pernikahan Utsman dan Ruqayyah pun berlangsung dan diberkahi oleh Rasulullah. Dan disitulah Rasulullah juga berkata, tidak pernah ada pasangan suami istri yang lebih sempurna dan lebih menyenangkan dibandingkan pernikahan Utsman dan Ruqayyah. Nah, sahabat muslimah, itulah kisah cinta Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Dan ternyata ungkapan jodoh di tangan Tuhan itu beneran nyata. Pada saat Utsman mencintai Ruqayyah, malah Ruqayyah menikah dengan orang lain. Tetapi saat Utsman mengejar cintanya Allah, malah mendapatkan hadiah yang tidak dibayangkan oleh Utsman, yaitu menikah dengan Ruqayyah. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua untuk selalu berbaik sangka kepada Allah, karena segala sesuatu yang Allah takdirkan pada kita merupakan takdir terbaik menurut Allah. Sobat muslimah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.